Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kasinta, tutor matematika edson.id. Pada video ini, kita akan membahas materi tentang logaritma. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, pada video ini kita akan membahas materi tentang logaritma. Sebelumnya, apakah Sobat Edson pernah mendengar materi tentang logaritma atau mendengar apa itu logaritma? Nah, untuk mempermudah Sobat Edson memahami materi ini, kita akan membahas ilustrasi berikut. Misal, suatu toko akan mendapatkan keuntungan 3 kali lipat dari keuntungan pada bulan sebelumnya. Misal diketahui pada bulan pertama, keuntungan yang diperoleh oleh toko adalah 20.000. Lalu pertanyaannya adalah, pada bulan keberapa toko tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar 14.580.000. Jadi, untuk menjawab hal ini, kita pertama melihat dulu bagaimana hubungan antara keuntungan toko yang diperoleh pada bulan ini dengan bulan yang sebelumnya. Pada bulan pertama, kita tahu bahwa keuntungan yang diperoleh toko itu adalah 20.000. Karena pada bulan kedua hasil keuntungan yang diperoleh adalah 3 kali lipat dibandingkan dengan bulan pertama, maka pada bulan kedua keuntungan yang diperoleh adalah 20.000 dikali dengan 3, yaitu senilai dengan 60.000. Lalu untuk keuntungan pada bulan ketiga, maka kita akan memperoleh 20.000 dikali dengan keuntungan yang sebelumnya, atau bisa kita tulis 20.000 dikali dengan 3 pangkat 2 yang menghasilkan keuntungan sebesar 180.000. Lalu kita akan menghitung untuk bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh dengan cara yang sama, mengalihkan 3 dengan keuntungan yang diperoleh pada bulan sebelumnya. Sehingga di sini kita memperoleh hubungan ini adalah 20.000 dikali dengan 3 pangkat N sama dengan berapa gitu. Jadi di sini kita penasaran pada bulan keberapa ya dia akan memperoleh keuntungan 14.580.000. Maka kita harus mencari 20.000 dikali 3 pangkat berapa ya yang hasilnya merupakan 14.580.000. Untuk hal ini cukup mudah dihitung, jadi kita kayak menghitung untuk bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, sehingga di sini kita peroleh bahwa keuntungan ini akan diperoleh ketika bulan ke-7. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kalau semisalkan angka yang diminta jauh lebih besar dibanding ini, entah dalam miliar, entah dalam puluhan juta atau ratusan juta lainnya. Maka tidak mungkin kita mencacah-cacah satu-satu seperti ini. Jadi kita akan menggunakan cara yang disebut dengan logaritma. Jadi logaritma itu sangat berkaitan dengan eksponensial, di mana pada eksponensial kita mencari hasil dari si B. Jadi kita menghitung A pangkat C, maka B-nya berapa gitu. Nah, itu untuk si eksponensial. Beda halnya ketika kita akan menghitung pangkatnya berapa. Nah, untuk menghitung pangkatnya berapa, kita bisa menggunakan logaritma. Jadi kita lihat hubungan A pangkat C sama dengan B. Di sini, untuk mencari A pangkat C sama dengan B, maka untuk mencari nilai A, kita cukup mengakarkan ke dua ruas. Jadi kita kayak mengakarkan B diakarkan dengan C, sehingga kita peroleh berapa nilai dari si A ini. Lalu untuk menghitung nilai dari si B, kita cukup menghitung A pangkat C atau bentuk eksponensial dari perpangkatan. Lalu bagaimana ketika kita ingin menghitung bagian dari pangkatnya? Nah, untuk menghitung bagian pangkatnya ini kita menggunakan logaritma. Jadi logaritma di sini kita gunakan untuk menghitung pangkat berapa ya yang hasilnya seperti ini gitu. Jadi definisi dari logaritma itu adalah, misalkan A besar dari 0, di mana A tidak sama dengan 1. Jadi basisnya ini atau A ini harus besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Jadi tidak boleh A-nya itu bernilai kecil dari 0 atau
A sama dengan 1. Kemudian yang harus dipenuhi kembali adalah B-nya pun harus positif. B-nya pun harus positif. Maka A log B sama dengan C. Jadi C ini merupakan pangkat dari A pangkat C sama dengan B. Jadi caranya A log B sama dengan C itu jika dan hanya jika terpenuhi hubungan A pangkat C sama dengan B, di mana A ini disebut dengan basis, B disebut dengan numerus, dan C disebut dengan hasil dari logaritma. Jadi bentuk A log B sama dengan C ini merupakan basis, ini merupakan numerus, dan ini merupakan hasil dari logaritma. Ada beberapa bentuk khusus dari logaritma ini yang sering digunakan di beberapa hal. Misalkan ketika basis dari logaritma itu merupakan bilangan Euler, jadi bilangan Euler itu adalah bilangan yang senilai dengan 2,718 sekian-sekian, maka bentuk dari logaritmanya jadi E log B itu sering ditulis dengan ln B. Jadi ketika ln B itu artinya adalah suatu logaritma dengan basis E. Kemudian ketika 10 log B itu sering ditulisnya cuman log B. Jadi ketika suatu logaritma basisnya tidak ditulis, maka basisnya merupakan 10. Jadi dua hal ini sering digunakan, di mana dua bagian ini merupakan bentuk dari logaritma yang memiliki basis khusus. Untuk ln B berarti logaritma dengan basis bilangan Euler, dan untuk log B dengan basis tidak ditulis itu merupakan logaritma dengan basis bernilai 10. Gitu. Dan untuk definisi logaritma harus memenuhi A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengapa ada syarat-syarat ini untuk memenuhi logaritma ini. Jadi misalkan syarat yang pertama, A-nya harus bernilai positif. Jadi lihat di sini A harus bernilai positif. A bernilai positif ini karena logaritma ini A log B sama dengan C. C-nya ini merupakan suatu bilangan, di mana C-nya ini merupakan suatu bilangan real. Ketika A-nya bernilai besar dari 0, itu tidak ada batasan. Namun ketika A-nya kecil dari 0, ada beberapa nanti yang tidak terdefinisi A log B sama dengan C ini. Contohnya, ketika A, jadi sini A-nya kecil dari 0, misalkan di sini kita ambil contohnya adalah min 2. Jadi di sini misalkan A pangkat C sama dengan B. Berarti di sini min 2 pangkat setengah, karena C di sini kan bebas nilainya berapapun, yang penting C merupakan suatu bilangan real. Nah, min 2 pangkat setengah itu sama dengan akar dari min 2. Akar dari min 2 bukan merupakan suatu bilangan real. Oleh karena itu, di sini A besar dari 0 itu harus terpenuhi agar menjamin A log B sama dengan C merupakan suatu bilangan real yang terdefinisi. Lalu, untuk syarat yang kedua yaitu B besar dari 0. Jadi di sini dilihat B besar dari 0. Nah, B ini bernilai besar dari 0 karena disebabkan oleh A besar dari 0. Jadi di sini kita lihat B itu sama dengan A pangkat C. Nah, A bernilai besar dari 0. Ketika A besar dari 0, maka untuk C berapapun akan bernilai besar dari 0. Misalkan A besar dari 0, C-nya bernilai negatif, berarti A pangkat C itu sama dengan 1 per A pangkat min C. Berarti di sini C-nya tadi negatif, berarti 1 per A pangkat min C, A pangkat min C-nya bernilai positif. Maka 1 positif dibagi suatu bilangan positif, maka akan menghasilkan suatu bilangan positif. Kemudian untuk C-nya bernilai 0. Berarti A-nya, karena A bernilai positif, maka A pangkat 0 menghasilkan 1. Jadi 1 pun juga bilangan positif. Kemudian untuk C-nya bernilai positif, maka positif pangkat positif artinya positif dikalikan dengan sebanyak positif, maka akan menghasilkan suatu bilangan positif. Jadi B positif ini disebabkan oleh A positif gitu. Jadi dua syarat ini sudah terbukti bahwa A besar dari 0 itu untuk menjamin bahwa ini terdefinisi sebagai bilangan real. Kemudian B positif itu disebabkan karena
A-nya bernilai positif, kemudian di sini A tidak sama dengan 1. Nah, A tidak sama dengan 1 karena kalau A-nya bernilai 1, maka di sini 1 pangkat C itu akan menghasilkan 1 untuk C berapapun, baik itu C negatif, positif maupun bernilai 0. Jadi di sini akan membentuk, ketika kita masukkan ke sini, berarti 1 log B sama dengan C. Padahal di sini kita lihat 1 pangkat berapapun akan menghasilkan 1, sehingga B-nya hanya memenuhi 1. Jadi di sini A tidak boleh bernilai 1. Gitu. Jadi ketiga syarat ini itu ada nilainya untuk mendefinisikan A log B sama dengan C. Jadi ketika kita mempunyai suatu logaritma, kita harus mencek bagaimana bentuk dari basisnya. Jadi basisnya harus bernilai positif dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian yang kedua, numerusnya itu harus bernilai positif. Selanjutnya ada bentuk khusus, yaitu A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 itu akan selalu bernilai 1. Ingat di sini A-nya selalu bernilai positif, sehingga apapun itu dipangkatkan dengan 0, jadi suatu bilangan positif dipangkatkan 0 akan selalu menghasilkan 1. Oleh karena itu, A log B, berarti di sini kan A pangkat C sama dengan B, berarti di sini A log B, jadi basis dari eksponen itu sama dengan basis dari si logaritma. Jadi di sini A tetap A, kemudian log dari hasil perpangkatan, berarti A log 1 itu akan menghasilkan 0. Jadi A-nya bilangan positif sembarang, ketika di log 1 itu akan selalu menghasilkan nilai 0. Untuk lebih memudahkan, kita akan membahas contoh soal dari logaritma ini. Jadi contohnya, yang pertama, kita akan menentukan berapakah bilangan yang memenuhi 2 log 32. Nah, untuk menentukan 2 log 32 ini, sama seperti sebelumnya, A log B sama dengan C, berarti kita menentukan nilai C ini dengan cara A pangkat berapa sih supaya hasilnya ini sama dengan B. Nah, sama dengan hal ini, 2 pangkat berapa sih yang hasilnya sama dengan 32. Berarti di sini kita lihat 2 pangkat 1 nilainya adalah 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oleh karena itu, 2 pangkat 5 yang memenuhi 32. Maka 2 log 32 adalah 5. 2 log 32 sama dengan 5. Jadi 2 pangkat berapa ya yang hasilnya sama dengan 32. Jadi untuk mencari angka 5 ini, kita bisa memikirkan dengan cara 2 pangkat berapa ya yang hasilnya merupakan 32. Nah, 2 di sini nih kita sebut dengan basis, dan 32 di sini kita sebut dengan numerus. Jadi 2 log 32 sama dengan 5. Jadi keuntungan dengan menggunakan logaritma ini, kita tidak harus mencacah satu persatu seperti ini. Kemudian yang kedua, contohnya adalah 2 log akar 8. Jadi 2 log akar 8 ini, 2 pangkat berapa ya yang hasilnya itu merupakan akar 8. Di sini kita lihat akar 8 itu kita bisa ubah menjadi bentuk 2 log 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu merupakan 8. Nah, supaya timbul akar 8, maka kita bisa pangkatkan dengan akar ini, bisa kita ubah jadi kayak gini, akar dari 2 pangkat 3, atau dengan menggunakan sifat eksponen, kita bisa merubah bentuk ini menjadi 2 log 2 pangkat 3/2. Jadi di sini kita lihat 2 pangkat berapa ya yang hasilnya akar 8. Di sini kita bisa melihat ternyata 2 pangkat 3/2 lah yang hasilnya sama dengan akar 8. Jadi 2 log akar 8 itu senilai dengan 3/2. Nah, untuk contoh selanjutnya, bagaimana hasil dari log 0,01. Nah, log 0,01 di sini kita lihat bahwa tidak ada basisnya.
Nah, basis itu tidak ditulis, artinya itu bernilai 10. Jadi 10 pangkat berapa ya yang hasilnya itu adalah 0,01. Jadi di sini kita lihat 10 pangkat berapa ya yang hasilnya 0,01. Kalau 10 pangkat 1 kita menemukan nilainya adalah 10. 10 pangkat 1 itu 10. 10 pangkat 2 itu 10 pangkat 2 100. Nah, di sini kita lihat bahwa semakin tinggi pangkatnya justru nilainya akan semakin besar. Terus kita mundur di sini 10 pangkat min 1. Nah, 10 pangkat min 1 itu senilai dengan 1/10 atau sama dengan 0,1. Kemudian 10 pangkat min 2 sama dengan 1/10 pangkat 2 atau senilai dengan 1 bagi dengan 100 atau sama dengan 0,01. Jadi di sini kita lihat 10 pangkat berapa ya yang hasilnya 0,01, ternyata itu merupakan 10 pangkat min 2. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa log dari 0,01 itu sama dengan min 2. Jadi untuk pertama-tama kita baru belajar, kita bisa mengingat kayak 2 log 32 ini 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 32, atau 10 pangkat berapa ya yang hasilnya 0,01. Tapi lama-kelamaan ketika kita sudah terbiasa dengan log ini, kita dapat tanpa mencacah satu persatu seperti ini lagi. Baiklah, untuk memahami logaritma kita tambah contoh lagi. Ini misalkan 2 log 1/4. Jadi kita lihat di sini 2 log 1/4 berarti 2 pangkat berapa ya yang hasilnya itu merupakan 1/4. Jadi di sini kita lihat 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 1/4. Nah, kita bisa ubah bentuk 2 log 1/4. 1/4 itu merupakan 4 ini 2 pangkat 2, atau 2 log 1/4 ini bisa kita tulis kembali sebagai 2 log 2 pangkat minus 2. Sehingga 2 log 1/4 itu menghasilkan nilai min 2. Jadi 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 1/4, yaitu 2 pangkat minus 2. Kemudian 2 log minus 25. Nah, untuk 2 log minus 25 ini tidak terdefinisi. Ini tidak terdefinisi. Kenapa? Definisi karena di sini A-nya kita atau basisnya kita memperoleh nilai 2 yang besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Namun nilai numerusnya atau min 25 ini atau B-nya itu tidak besar dari 0, sehingga 2 log minus 25 itu tidak terdefinisi. Jadi untuk nilai dari hasil logaritma itu negatif tapi terdefinisi. Namun untuk nilai numerus dari logaritma ketika dia negatif, maka logaritma tersebut tidak terdefinisi. Sehingga kita bisa lihat hubungan logaritma ini dengan jelas adalah A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Seperti yang telah disebutkan, A log B sama dengan C, kita bisa mencari nilai A. Bisa mencari nilai A ini dengan cara, berarti A pangkat C sama dengan B, berarti A-nya merupakan akar C dari B. Kemudian untuk mencari nilai B, kita bisa dengan menghitung A pangkat C, dan untuk menghitung nilai C, kita bisa menghitung dengan A log B. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan memberi contoh sebagai berikut. Tentukan bentuk perpangkatan dari 3 log 81. Nah, 3 log 81 ini berarti 3 pangkat berapa ya yang hasilnya 81. Yang kita ketahui 3 log 81 berarti itu sama dengan 81 merupakan 3 pangkat 4. Sehingga 3 log 81 itu senilai dengan 4. Jadi 3 log 81 itu senilai dengan 4. Jadi bentuk perpangkatan dari 3 log 81 ini adalah 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi dari bentuk perpangkatan kita bisa ubah ke dalam bentuk logaritma, dan dari bentuk logaritma kita bisa ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Untuk contoh selanjutnya adalah
tentukan nilai A jika A log 8 sama dengan 3. Berarti kita lihat di sini nih. A pangkat 3 sama dengan 8. Jadi di sini kita lihat hubungannya A pangkat 3 sama dengan 8. Jadi A pangkat 3 sama dengan 8, maka A itu merupakan 2 pangkat 3 senilai dengan 8. Atau kita bisa bilang A itu sama dengan akar 3 dari 8 atau senilai dengan 2. Jadi untuk menentukan nilai basisnya di sini, kita bisa bentuk pangkat berapa ya, yang kalau misalkan kita A ini pangkat 3 hasilnya 8 gitu. Jadi kita bisa bentuk jadi A pangkat 3 sama dengan 8, atau kita bisa bentuk juga jadi A log 8 sama dengan 3. Seperti yang kita lihat, basis dari suatu bentuk eksponen itu adalah ini, dan basis untuk bentuk logaritma sama dengan ini. Sehingga yang dapat kita simpulkan adalah basis dari logaritma, basis logaritma sama dengan basis bentuk eksponen atau perpangkatannya. Jadi basisnya sama, namun pada bentuk eksponen tidak ada syarat A-nya harus bilangan apa. Namun pada bentuk logaritma ada syarat bahwa A log B sama dengan C terdefinisi ketika basisnya bernilai besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sobat Adsense, demikian penjelasan mengenai logaritma. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kasinta. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!